Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam diklat online bersama IGI Kota Surabaya. Mengingat waktunya sudah lebih, sebelum acara kita mulai, saya bacakan dulu susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan Mars IGI, kemudian yang kedua adalah sambutan yang akan dibuka oleh Bapak Bagus Sumantri selaku Ketua IGI Kota Surabaya. Yang ketiga adalah doa yang insya Allah akan dipimpin oleh beliau Al-Ustadz Muhammad Badar. Insya Allah Pak Badar siap nggih. Yang keempat yaitu materi yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa yaitu Bapak Anjang Amaluzon. Baiklah, acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan Pak Bambang. Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Dilanjutkan Mars IGI.
terima kasih Pak Bambang. Dilanjutkan yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Bagus Sumantri. Monggo Pak Bagus Sumantri selaku Ketua IGI Kota Surabaya untuk bisa menyampaikan sedikit prakatanya. Monggo Pak Bagus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada nama baru Pak, Reni Indra ini. Siapa itu? Oh iya, Pak Bambang. Maaf, saya tutup kamera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi setelah sekian lama. Habis apa ya? Lebaran ya. Kena lebaran, liburan, dan lain-lain. Jadi ini pertama kali kita mengadakan diklat. Dan Alhamdulillah digawangi oleh Bapak Anjang. Insya Allah kita nggak terlalu ribet nanti. Nggak dalam artian kita bisa melakukannya dengan tuntunan dari modul yang sudah lengkap dan tutorial yang sudah tinggal melaksanakan aja. Nanti yang dikirim tugasnya sesuai dengan arahan dari Pak Anjang atau Pak Trion. Dan Alhamdulillah, insya Allah ini hari ketiga sebenarnya dalam kegiatan diklat kita ya Pak Trion. Iya betul Pak. Hari ketiga, jadi insya Allah selesai tanggal berapa ya Pak? Harusnya tanggal 3 udah selesai ya. Di flyer kalau nggak salah tanggal 3 kita harusnya udah selesai. Jadi langsung aja tancap gas. Kita buat apa? Ya, tanggal 3 Agustus. Harusnya tanggal 4, Pak. Tanggal 4 itu Jumat. Kemarin kan dimulai Sabtu, berarti tanggal 4 iya, Agustus. Tanggal 3, Pak. Oh, tanggal 3, nggih. Di flyer tanggal 3. Oh, nggih. Jadi 29 Juli sampai 3 Agustus. Jadi nanti teman-teman genjot langsung aja. Tugas dikumpulkan, insya Allah nanti sudah disiapkan sama Pak Anjang sama Pak Trion. Jadi kita nggak usah malu-malu untuk tanya. Jadi langsung aja tanya di grup. Kasihan kalau di Japri. Pak Anjang ini sibuk, Pak Trion juga. Langsung di grup tanya, nggak bisa. Misalnya nanti akan dikasih waktu atau apa terserah dari beliau berdua. Nanti tanya langsung di grup. Begitu selesai, kumpulkan. Insya Allah kita semua dapat semua sertifikat diterima oleh semua peserta. Saya kira gitu aja. Terima kasih. Mohon maaf, saya nggak bisa buka kamera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Trion. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon maaf menggunakan nama Reni Indra karena ini adalah fasilitas dari dosen UNED Jember, Universitas Jember. Jadi Zoom ini atas prakarsa beliau dikasih kesempatan, Mas, saya punya akun bebas digunakan, 300 peserta, jadi insya Allah IGI nanti akan menggunakan fasilitas dari Zoom-nya UNED. Beliau juga hadir di ruangan ini, jadi beliau ingin ikut nimbrung juga, ya, di sini. Jadi pengen melihat sebetulnya kiprahnya IGI Surabaya itu sampai sejauh mana. Oleh sebab itu, saya harap Pak Trion dan Pak Anjang bisa memberikan kesan terbaik buat beliau, sehingga nanti fasilitas ini mungkin akan lebih banyak lagi yang diberikan. Terima kasih. Itu Pak Trion, pesan sponsor. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya Bapak Bambang. Terima kasih pada Bapak Bagus yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Kita lanjutkan untuk doa sejenak. Monggo bisa dipimpin oleh Al Ustadz Muhammad Badar. Monggo Pak Badar. Marilah bersama-sama kita berdoa sebelum acara diklat
dimulai. Yang beragama Islam nanti mengaminkan apa yang saya doakan, sedangkan untuk yang lainnya monggo menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Badar. Baiklah Bapak Ibu, menginjak acara selanjutnya yaitu kita masuk di acara inti. Mohon maaf, ini biasanya di Klat IGI itu ada MC-nya. Ini tadi tiba-tiba MC-nya ternyata diserahkan sekalian saya selaku moderator. Baiklah, langsung saja. Bapak Ibu, yang pertama terima kasih kita bisa berkumpul kembali. Bapak Ibu bisa berkenan untuk mengupgrade ilmunya bersama IGI Kota Surabaya, di mana pada malam hari ini kita akan belajar sesuatu mungkin yang bisa dikatakan masih baru ini, masih gencar-gencarnya AI ini. Jadi nanti insya Allah di sini nanti kita akan menggunakan AI yaitu ChatGPT. Juga dalam diklat ini kita akan menggunakan bahasa gampangnya capcut Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah akan dikupas tuntas oleh pemateri kita Bapak Anjang Amaluzon, di mana mungkin Bapak Ibu sudah hafal siapa Bapak Amaluzon. Sekilas saya jelaskan sedikit. Pemateri kita, beliau adalah salah satu kurikulum di Dinas Kota Surabaya, kemudian juga kemarin barusan mewakili Kota Surabaya, beliau juara di tingkat nasional, kemudian beliau juga baru saja lulus dari guru penggerak. Itu nanti semoga apa yang disampaikan Bapak Anjang ini nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, biar tidak terlalu lama, karena kita kemarin sudah 3 hari kita tunda, mohon maaf sebelumnya, karena hari Sabtu saya ada kegiatan yaitu penilaian untuk PPL PPG, di mana sampai lembur sampai malam insya Allah. Tadi juga Bapak Badar cerita, sampai jam setengah malam kita itu menilai. Jadi sebelumnya saya mohon maaf bahwa diklat kita yang harusnya Sabtu kita laksanakan hari Senin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Langsung saja kita sambut, kita serahkan waktunya kepada pemateri kita yang luar biasa, Bapak Anjang Amaluzon, di mana untuk profilnya bisa Bapak Ibu baca sendiri. Dan yang saya herankan, kemarin kita panggilnya Lot Anjang, sekarang kok jadi Kang Anjang ini. Nanti bisa disinggung sedikit ini ceritanya gimana, habis pulang dari Jakarta bolak-balik naik pesawat, tiba-tiba dari Lord jadi Kang ini. Mau nanti bisa disinggung sendiri. Terima kasih. Monggo waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Anjang. Monggo Pak Anjang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak pelan Pak Anjang. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Bapak Ibu? Iya, sudah jelas Pak. Sudah lebih keras dikit Pak Anjang, tapi kalau bisa dibesarin dikit lebih bagus lagi. Pol nih kilo Pak. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, puji syukur kita hadirkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga hari ini kita
masih berkesempatan dipertemukan kembali untuk sharing and growing together bersama IGI Kota Surabaya. Salawat serta salam juga mari kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW yang di yaumil akhir kita nantikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua IGI Kota Surabaya, Bapak Bagus Mantri, kemudian para pengurus, panitia, serta Bapak Ibu peserta diklat membuat video kreatif ya, solusi sebagai kita guru dalam merancang pembelajaran. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bapak Ibu. Untuk malam ini insya Allah santai saja. Saya yakin materi yang akan kita sharingkan pada malam hari ini cukup familiar ya bagi Bapak Ibu guru lainnya pasti sudah pernah lah paling enggak kita sekilas sudah tahu apa itu AI, kemudian bagaimana pemanfaatannya. Nanti kita sharing ya terkait pemanfaatan AI ini untuk membuat video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya terkait materi sudah saya sampaikan insya Allah lengkap ya berupa video tutorial dan modul. Di situ sudah secara step by step ya dari awal sampai nanti tugas yang perlu Bapak Ibu buat ya yang ada informasinya di akhir modul. Langsung saja Bapak Ibu, kita sambil sharing juga Bapak Ibu untuk selama ini ya mungkin saya minta pendapatnya satu atau dua nih Pak Trion untuk peserta. Selama ini mungkin yang sudah punya pengalaman membuat video ataupun yang baru pertama kali ini, kesulitannya apa Bapak Ibu? Bisa sedikit sharing dulu bagaimana Bapak Ibu pengalamannya dalam membuat video pembelajaran, apa kendalanya, atau adakah tantangan tersendiri ketika Bapak Ibu membuat. Silakan Bapak Ibu, satu atau dua bisa raise hand atau bisa ketik di chat juga. Bapak Ibu biar nggak bosan dengerin saya terus sepanjang malam ini ya. Bapak Ibu, apa jangan-jangan sudah mahir semua ini? Ikut diklat ini berarti para master-master ini Pak Trion, Pak Bambang ini. Iya, semoga saja Pak Anjang. Kesulitan berarti. Iya. Alhamdulillah berarti. Tapi seperti ini Bapak Ibu, kita kan di belakangan ini memang marak sekali ya penggunaan AI. Nah, kita punya strategi-strategi agar AI itu memang berjalan optimal ya dan bisa menghasilkan apa yang memang kita harapkan. Ini karena memang kayaknya benar-benar tidak ada kesulitan berarti Bapak Ibu ya. Jadi kita coba langsung sharing aja, saya share screen juga sambil mungkin Bapak Ibu yang masih pakai kerudung, pakai apa, sambil off cam aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Oke, sudah Pak. Oke. Jadi begini ya Bapak Ibu ya, kalau sharing saya pribadi ya ketika mau membuat video pembelajaran, kendala yang paling pertama kalau saya sendiri temukan adalah menggali ide ya. Ini apa ya yang mau saya tuangkan ke video? Sepertinya seperti itu. Kalau pengalaman saya sama ini mulai dari dulu ketika awal-awal membuat sampai sekarang. Nah, tapi Bapak Ibu, kita sekarang terbantu sekali dengan yang namanya AI ini. Ada versinya banyak sekali ya. Dulu awal-awal baru ChatGPT. Kemudian mulai dari Google, kemudian Microsoft dan lain sebagainya berlomba-lomba juga mengeluarkan ChatGPT-nya versi platform mereka masing-masing. Nah, nanti ya sebagai langkah awal tentunya kita harus memiliki ide. Ide apa yang kita angkat untuk dituangkan menjadi video pembelajaran. Nah, tentunya ide itu kemudian dituangkan menjadi skrip ya, skrip video pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan di grup melalui modul, Bapak Ibu bisa gunakan ini. Saya merancang ya sebuah ramuan lah ya, ramuan atau mantra istilahnya ini. Kalau Bapak Ibu pernah lihat juga ya, untuk di
tuangkan ke dalam AI, ChatGPT dan sebagainya, ya. Yang penting kata kuncinya adalah di sini kita harus jelas, kita harus detail memberikan instruksi. Karena kalau hanya sekedar buatkan saya skrip video ini itu kurang cukup, ya. Tapi di sini ada 4 ya kunci yang bisa Bapak Ibu terapkan. Yang pertama adalah terkait kata kunci, ya. Ini kata kunci maksudnya ini kok apa ini? Kata kunci, kemudian ada target audiensnya siapa, kemudian tujuannya untuk apa, dan kita juga bisa menambahkan gaya inspirasi videonya. Sebagai contoh yang saya tuliskan di sini, Bapak Ibu, saya ingin membuat konten video di YouTube. Nah, di sini bisa disesuaikan juga, Bapak Ibu ingin pakai platform YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya bisa disesuaikan. Kemudian target audiennya siapa, misalkan audiennya kalau saya fokuskan ke siswa saya sekolah dasar, Bapak Ibu bisa misalkan audiennya memang sesama rekan sejawat atau siswa SMP, kemudian itu nanti memang mempengaruhi gaya di video yang nanti diberikan. Kemudian instruksinya berikan saya ide skrip video animasi pembelajaran tentang materi perkembangbiakan vegetatif. Contohnya dengan durasi 5 menit. Nah, di sini juga nanti AI akan merekomendasikan skrip yang sekiranya itu bisa terlaksana selama 5 menit saja, ya, sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Tujuannya agar siswa itu tertarik belajar, dan kemudian saya di sini cantumkan inspirasinya seperti YouTuber kok bisa. Bapak Ibu bisa mengubah gaya inspirasi lainnya ya sesuai dengan gaya YouTuber lainnya yang memang tentunya familiar di YouTube, misalkan pakai gaya ruang guru ataupun yang lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya di sini akan mengenalkan sebuah AI ya yang sebangsa setanah air dengan ChatGPT. Ini kalau saya bilang GPT ya mirip ya Bapak Ibu ya, tapi ini memang apa namanya model baru. Nanti kita bahas kelebihannya ya. Ya Bapak Ibu bisa akses pakai .ai. Nah ini Bapak Ibu bisa langsung masuk ya, masuk seperti biasa di sini. Bapak Ibu langsung masuk lewat Gmail ya, pakai akun belajar atau pakai akun Gmail biasa. Nah ini Bapak Ibu tampilan AI dari pakai AI di sini adalah penekanan kelebihannya adalah kita bisa menggunakan template ya agar kita tidak bolak-balik kopas. Dan di sini juga kerennya Bapak Ibu sudah tersedia rekomendasi template kalau kita mau buat apapun ya berdasarkan ini. Misalkan ya contoh dulu ini ada template sosial media ya. Ini kita mau skrip video TikTok. Nah, ini sudah ada previewnya dibuatkan skrip video untuk konten TikTok Reels. Ya, kontennya apa? Dengan point of view-nya mengajak interaksi kepada audiens seperti ini. Ini ibaratnya ramuannya atau mantranya yang direkomendasikan oleh pakai.ai. Nah, kita bisa gunakan prompt ini kalau memang dibutuhkan. Ada ide-ide bisnis ya, teman-teman yang mau bisnis juga bisa gunakan di sini. Kita klik aja, muncul ini. Nah, ini mungkin belum muncul ya. Kita coba yang lainnya. Misalkan konten, ide konten tentang materi presentasi. Juga di sini ada. Buatkan materi presentasi, bla bla bla. Nah, kita juga bisa custom Bapak Ibu ya template prompt itu ya yang dari skrip yang kita sediakan. Belajar video animasi, misalkan saya ketik seperti ini dulu contoh belajar animasi. Kemudian kita di sini pastekan ramuan yang dari saya. Kita copy, kemudian ini tadi ya Bapak Ibu. Belajar animasi kita paste di sini. Silakan Bapak Ibu melakukan penyesuaian. Misalkan materinya tentang materi cara perkembangbiakan hewan. Ya, seperti ini. Kemudian kita simpan dulu prompt-nya. Nah, kemudian
kita bisa langsung ya menggunakan prompt ini. Gunakan prompt ini. Nah, akan muncul di bagian bawah, kemudian seperti biasa kita enter. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata ini sudah pernah saya gunakan ya. Jadi saya coba contoh pakai akun lain dulu Bapak Ibu. Ini kelebihan kata-kata sepertinya. Coba saya pakai login pakai akun lain ya Bapak Ibu ya. Kita logout dulu. Kemarin itu saya coba juga masih lancar. Silakan coba Bapak Ibu juga bisa gunakan. Kita coba langsung paste. Oh, ternyata memang harus coba kita pakai akun lain Bapak Ibu ya. Kita coba pakai akun lain. Atau mungkin kita coba kalau memang tidak bisa, kalimatnya mungkin terlalu panjang. Ya, kita coba langkah yang sama. Ya, seperti awal tadi kita buat custom-nya dulu. Nah, kita coba Bapak Ibu. Oh, ternyata bisa. Nah, ini Bapak Ibu sudah otomatis di sini akan disediakan skrip ya yang sudah otomatis dari AI-nya ini. Kemudian kita nanti tentu saja bisa melakukan penyesuaian ya, mana-mana yang memang kita bisa masukkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya rasa ini juga bisa dilakukan review dulu ya untuk Bapak Ibu. Ini contoh saja Bapak Ibu. Intinya tidak jauh beda dengan ChatGPT. Hanya saja di sini penekanannya Bapak Ibu bisa menyimpan template. Kalau misalkan ini tadi terbatas, Bapak Ibu tetap bisa pakai gunakan GPT ya, yang versi biasa ini, Chat OpenAI ini Bapak Ibu. Kalau yang ini saya rasa Bapak Ibu sudah sering gunakan. Hanya saja kalau ini kita tidak bisa menyimpan template. Ya, ini kita coba banding. Kurang lebih sebenarnya sama Bapak Ibu ya. Jadi hanya saja ini nanti mungkin materinya kita harus sesuaikan juga ya, karena kalau versi dari ChatGPT dan tadi berbeda. Paling enggak kita ada ide inspirasi dari ChatGPT ini. Nah, ini Bapak Ibu, contoh sajalah kita misalkan pakai ini. Ya, kita katakan mau memulainya ya dengan kalimat host ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita juga akan mencoba memanfaatkan tentang, sebentar Bapak Ibu, ini biar enggak ya. Nah, selanjutnya akan memanfaatkan ya, setelah kita sudah mendapatkan skripnya, kita lanjut menuju anime from audio Bapak Ibu. Ya, kita silahkan browsing Bapak Ibu animate from audio di sini. Ya, ini fungsinya adalah web ini membantu kita untuk membuat animasi. Nah, Bapak Ibu, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita di sini sudah bisa memilih karakter ya yang kita inginkan, ya, karakter yang formal ataupun karakter yang lucu-lucuan juga bisa Bapak Ibu. Mau pakai ini misalkan ya, atau mau apapun ini
atau suka-suka Bapak Ibu lah. Contoh misalkan ini. Ya. Tergantung ya, kalau di sini memang setengah badan, dia akan setengah badan. Tapi misalkan kalau di sini apa namanya, bisa jadi ini Bapak Ibu. Nah, tergantung karakternya. Ini ada yang bisa versi satu badan full. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa pilih background. Ada background-background yang sudah tersedia di sini Bapak Ibu. Nah, gini ya. Bisa kita pilih di sini atau kita bisa upload dari yang kita inginkan. Dari yang kita sudah siapkan ya, maksudnya ya. Dari yang sudah kita siapkan di sini sebagai contoh, saya sudah punya background kelas. Bapak Ibu bisa manfaatkan juga pakai Canva, banyak sekali contoh, atau kita bisa pakai background dasar custom ya. Kita misalkan nanti mau apa namanya, untuk green screen ya, kita nanti perlu video ini untuk ditumpuk lagi di video animasi yang lainnya, kita bisa gunakan ini green screen ya. Tapi kalau saya contoh pakai yang tadi aja ya, pakai background kelas, kemudian size-nya juga jangan lupa diatur ya, mau untuk konten apa ya. Ini contoh langsung saya YouTube, dia akan ke ukuran 16:9. Ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita di sini, langkah yang selanjutnya adalah kita membuat record dialognya. Nah, kita bisa record langsung dari suara kita ya, atau kalau nggak mau repot-repot, kita pakai AI lagi Bapak Ibu. Nah, AI yang berfungsi untuk mengubah teks menjadi dialog, kita bisa gunakan website TTS Free, text to speech. Nah, ini Bapak Ibu, ttsfree.com. Nah, Bapak Ibu bisa pilih ini. Nanti kita tinggal ini Bapak Ibu, tinggal masukkan teks tadi, teks yang sudah kita dapatkan ya dari skrip ChatGPT. Nah, ini Bapak Ibu. Hai semuanya. Nah, ini kita coba kopikan aja blok, kemudian copy seperti biasa, kemudian pastekan di sini. Ini nggak perlu login ya Bapak Ibu ya kalau ini ya. Nah, ini bisa disesuaikan. Selamat datang di channel. Nah, misalkan Bapak Ibu punya channel sendiri, kita bisa sesuaikan channel kita. Jadi sukses 13. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bagaimana sih sebenarnya cara yang pertama? Ayo kita cari bersama video ini. Nah, kemudian setelah itu kita arahkan di sini ya, pakai server 2 aja. Jangan lupa untuk pilih yang bahasa Indonesia Bapak Ibu. Suaranya sesuaikan ya, mau laki-laki atau perempuan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa ngatur pitch-nya dan juga apa namanya, kecepatan suaranya ya. Ini saya pakai pengaturan default-nya. Kemudian kalau sudah, kita konversi. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini lagi proses konversi. Nah, nanti akan ya, selamat datang kembali di sudah Sukses 13 muncul, ini sudah jadi. Ya. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya? Nah, kemudian langsung kita download MP3-nya. Kalau ada iklan, di close saja. Ya, downloadnya akan muncul di sini Bapak Ibu. Kemudian langsung aja kita balik ke yang tadi, balik ke website Animate from Audio. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih yang ini. Ya, pilih dari hasil downloadan kita tadi. Nah, langsung cari aja. Kita pilih, kemudian open. Sudah, setelah ini kita tunggu prosesnya. Nah, ini Bapak Ibu prosesnya. Ini tugas yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah sampai step ini aja sudah bisa lulus nanti Bapak Ibu ya, dari kita membuat animasi dari platform audio, kemudian mengubah suara,
dari teks ya, dari web text to speech tadi, kemudian ini tadi dimasukkan ke animate from audio suaranya, kemudian download. Paling enggak kita coba satu scene aja ya untuk tahu bagaimana hasil dari video animasi yang kita buat. Kita tunggu ini Bapak Ibu. Suwi ya. Agak berat kayak punya sampean. Suaranya tadi juga agak berebet. Oh gitu ya Pak. Ini sudah saya ganti padahal. Perlu pasang 2 provider kayak Pak. Sebentar Bapak Ibu, saya apa namanya pakai ganti jaringan dulu coba ya. Sampai sini Sebenarnya Bapak Ibu bisa kalau ngikutin nggih? ya mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu, ada yang perlu diulang atau apa sudah cukup jelas? Nggih, monggo barangkali yang disampaikan oleh Pak Anjang kecepatan bisa diulang. Mungkin ini enggak, mic-nya masih bisa dinyalakan kok. Monggo Bapak Ibu, biar Pak Anjang tidak merasa hanya berdua dengan Pak Drion, coba Iya. dikasih reaksi lah, jempol-jempol atau apa Iya. di chat. Betul Oh Pak jelas, Bambang. jelas. Bagaimana jelas? Ketik coba Bapak Ibu kalau Saya memang dari jelas. awal tadi loh kayak ngomong kok sendirian gitu. Coba Bapak Ibu, kayak ngalamun silakan. gitu loh. Coba Ini, ketikan. Nah, ini udah jalan ini Bapak Ibu. Nah, Mungkin sudah kelihatan lagi share screen saya. Nah, udah. Nah, ini udah luar biasa Bapak Ibu, sampai mendatangkan provider baru ini untuk Nah, ini kita preview dulu hasilnya Bapak Ibu. Hai semuanya. Selamat datang kembali di channel Sugesti Sukses 13, di mana kita akan menjelajahi keajaiban perkembangbiakan hewan. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya cara hewan berkembang biak? Ayo cari tahu bersama dalam video ini. Nah, hai. Dulu Bapak Ibu, sebelum saya kenal AI ini, saya mikir buat apa namanya, kalau Bapak Ibu ngikutin channel saya ya, buat video pakai animasi 2 dimensi yang mangap-mangap apa mulutnya itu susahnya, ribetnya minta ampun. Iya, tapi viral itu Pak. Iya. Sekarang kita ini udah versi 3 dimensi lah paling enggak, sudah semakin mudah. Kita tinggal input script, kemudian pastekan, udah jadi video animasi. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya, kita download. Oke. Oh, ternyata harus sign up ini kalau yang ini. Nggak masalah Bapak Ibu. Kemarin sudah apa namanya, bisa saya coba. Ini Adobe-nya gratis ya Pak Anjang. Biasanya Adobe itu agak mahal menjual produknya. Gratis ini ya Bapak Ibu. Iya, berbasis desktop ya. Iya. Tahu. Coba lagi. Kita coba sign in dulu. Kemarin di tutorial sudah saya pastikan bisa Bapak Ibu ya. Silahkan nanti ya. Nah, ini udah saya sign in ini Bapak Ibu. Kita coba lagi ya sambil ngulang. Intinya di sini kita bisa pilih karakter yang kita inginkan di sini ya, dari animate from audio. Kemudian kita bisa posisikan karakternya dimanapun, bisa setengah badan ataupun full gini. Kita bisa ganti background ya sesuai yang ada di sini, atau kita upload background yang kita inginkan ya. Kita bisa pakai background yang memang
Misalkan kita Pak Anjang, ini kok recordingnya stop kayak ya? Pak Bambang, tes. Oh ya, jalan-jalan lagi. Monggo dilanjutkan. Oke. Sama ini Bapak Ibu ya, prosesnya seperti tadi. Bapak Ibu juga bisa sambil coba-coba di rumah ya, langsung aja dipraktikkan. Nah ini, kalau sudah masuk di processing video, insya Allah nggak terlalu lama ini. Nah ya, saya sarankan jangan terlalu banyak Bapak Ibu ya, karena semakin panjang skripnya semakin berat. Bapak Ibu bisa persin aja, paling nggak maksimal semenit lah, semenit 2 menit. Ya ini Bapak Ibu, kita kelihatan ya prosesnya di sini. Kita tunggu, nanti otomatis dia akan preview dari hasil yang sudah disesuaikan ini. Nah, Hai semuanya. Selamat datang kembali di channel Sugesti Sukses 13. Nah, ini ya sama Bapak Ibu, langsung download. Oke. Berhasil Bapak Ibu ya. Ini ya kita berhasil download. Berarti jangan lupa Bapak Ibu login dulu ya pakai Gmail. Nah, ini udah dapat versi MP3-nya. Nah, misalkan Bapak Ibu mau buat scene yang berikutnya, scene kedua. Sama, kita back to editing aja. Misalkan mau mengubah background. Ya, mau mengubah background sama posisinya gantian di sebelah sini. Backgroundnya yang kedua, kita misalkan mau pakai background yang di sini. Nah, ya penjelasannya sudah di sini misalkan. Kita ya kemudian selanjutnya ke script yang berikutnya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu. Kita contoh pakai script yang berikutnya ini aja. Pak Anjang tadi ada yang tanya, kalau pakai suara kita sendiri coba dipraktekkan Pak Anjang. Tadi kan kalau pakai speak to text, text to speech kan sudah. Nah sekarang yang kedua ini dari suaranya Pak Anjang sendirilah gitu, supaya pertanyaan dari audien ini bisa terpenuhi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang, saya enggak lihat chatnya. Ini coba yang percobaan kedua kita pakai yang suara kita ya. Kalau kita menggunakan yang kedua, kita klik replace audio. Kemudian kalau ini tadi kita pengen suara kita sendiri, kita langsung record di sini. Nah, jangan lupa di allow mikrofonnya. Ya, ada seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan hewan. Cara perkembangan hewan ada 3, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Contoh seperti itu Bapak Ibu. Sama, kemudian langsung klik done, ya, terus kemudian kita tunggu prosesnya. Seperti itu Bapak Ibu, proses dari animate from audio ini, ya kita coba lihat hasilnya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata ada yang baru join juga di grup ya Bapak Ibu, selamat bergabung. Nah ini Bapak Ibu, kita coba reviewnya. Nah hari ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ada 3, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Nah itu Bapak Ibu ya, berhasil juga. Kemudian kita download. Nah, sudah sesuai juga di sini downloadannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, selanjutnya kita kan sudah punya ini ya, 2 aset ya, aset video dari animate from audio kita tadi. Selanjutnya kita akan menggabungkan video itu dan menambahkan dan serta mempercantik dan lain sebagainya menggunakan aplikasi editing video
ya, yang kalau di modul itu saya sampaikan dengan menggunakan aplikasi Capcut. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya untuk pelatihan kali ini hasil tugasnya Bapak Ibu tidak wajib pakai Capcut ya, tapi silahkan misalkan Bapak Ibu sudah mahir pakai KineMaster, Camtasia, Filmora ataupun lain sebagainya, silahkan. Tapi paling enggak kita coba bandingkan ya dengan Capcut ya, bagaimana kelebihan-kelebihannya. Nah, Bapak Ibu yang belum punya aplikasi Capcut for Mobile bisa langsung kunjungi website resminya aja ya Bapak Ibu ya. Nah, capcut.com ini, kemudian nanti Bapak Ibu langsung unduh untuk Windows. Ya, nanti akan apa ya, dapat aplikasi yang untuk diinstal, silahkan diinstal. Sangat ringan sekali Bapak Ibu ya, kalau menurut saya dibandingkan Camtasia, dibandingkan Filmora, saya lebih prefer ke Capcut ya. Di sini juga tanpa watermark Bapak Ibu ya, meskipun versi yang gratisan, kita bisa gunakan Capcut ini, hasilnya nanti hasil renderingnya tanpa watermark. Nah ini Bapak Ibu ya, tampilan Capcut ini ya, memang ada yang pro, tapi versi yang free ini juga sudah apa ya, mumpuni lah kalau untuk kita sebagai guru yang nggak butuh editing terlalu ribet. Saya kira pakai yang free sudah keren. Nah ini Bapak Ibu, nanti ada tampilan project yang pernah kita buat. Ini yang kemarin saya coba untuk buat video tutorial. Kalau untuk memasukkan yang baru, tinggal klik new project Bapak Ibu. Ya, konsep dari Capcut ini adalah tinggal drag and drop ya Bapak Ibu ya. Ya ini nanti ada kita bisa tambahkan media, dari Capcut kita tinggal unduh-unduh aja ya. Tapi saya sarankan kalau mau diupload di YouTube atau konten yang dimonetisasikan, jangan pakai audio ini Bapak Ibu ya, karena jelas nanti copyright ya nanti. Ini Bapak Ibu juga bisa mencoba apakah audionya copyright. Ya, tapi paling enggak karena Capcut ini versi produksinya TikTok, rata-rata audio viral yang ada di TikTok. Kemudian bisa nambahkan teks, stiker, efek, transisi, dan lain sebagainya. Langsung saja contoh sederhana aja Bapak Ibu, kita import dari hasil yang dua aset yang sudah kita punya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita tinggal ya, kita bisa play dulu di sini. Nah, kemudian klik drag ke bawah. Ya, satunya juga sama. Klik ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu di Capcut di sini dia fitur defaultnya adalah magnetik seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau digeser dia akan otomatis nempel. Ya, ini kalau misalkan Bapak Ibu pengen pengen kayak gini, matikan ininya, matikan turn on magnetiknya. Nah, nanti seperti ini. Tapi biasanya kalau kelupaan ada space kosong warna hitam nanti. Ya, kalau saya sih secara rekomendasi biar otomatis nempel aja. Nah ini Bapak Ibu ya, dua video ini. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu ya, kita coba fitur standar ya, yang menurut saya keren di sini untuk bisa dimanfaatkan adalah kita bisa input teks dan auto caption. Jadi dia akan muncul teks yang sesuai dengan tone atau suara yang diucapkan. Kita pilih teks, kemudian ya kita pilih yang auto caption di sini. Ya, kita auto caption pilih yang Indonesia, jangan lupa Bapak Ibu. Ya, kita create. Nanti dia akan muncul teks ya yang sesuai dengan yang diucapkan dalam animasi video ini. Ya, ini Bapak Ibu kita coba. Hai semuanya. Nah, akan muncul. Selamat datang kembali di channel Sugesti Sukses 13 di mana kita akan menjelajahi keajaiban perkembangbiakan hewan. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya cara hewan berkembang biak?
Ayo cari tahu bersama dalam video ini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Keren Bapak Ibu. Nggak usah, kalau dulu belum ada capcut, ngetik satu-satu. Ya, ngasih teks satu, terus ditaruh. Nah, ini kita bisa sesuaikan ya, mau ditulis di papan tulisnya di sini, misalkan. Ya, kalau misalkan seperti ini terlalu apa namanya panjang, kita bisa seperti ini. Kita bisa atur sesuka kita, Bapak Ibu. Nah, ya, bisa kita sesuaikan lah. Nah, ini Bapak Ibu. Contoh aja Bapak Ibu ya. Nah, ya. Nah, seperti ini kita coba lagi. Kita play. Hai semuanya. Ya. Selamat datang kembali di channel Sugesti Sukses 13, di mana kita akan menjelajahi keajaiban perkembangbiakan hewan. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya cara hewan berkembang biak? Ayo cari tahu bersama dalam video ini. Nah gitu Bapak Ibu. Kemudian kita juga contoh ini kan ada 2 video ya, yang minimal standar dilakukan adalah untuk efek ya, agar antara video satu dan lainnya kita bisa pakai transisi. Ya. Ini ada yang pro, ada yang gratisan. Kita pilih yang gratisan aja. Kita klik aja download. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal drag and drop aja tadi. Nah, ini ditaruh di sela-sela ini tadi. Nah, oke. Kita coba. Nah, itu ya efek transisinya contoh. Nah, ini kita turunkan. Iya. Oh, ternyata harusnya ini Bapak Ibu ya, harus satu-satu berarti text to speech-nya ini. Apa namanya? Text auto caption-nya. Kalau dipindah ke bawah, dia akan ke bawah semua. Ini mungkin salah satu kelemahan juga Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau satu-satu kita coba kita blok lagi coba ya. Tadi saya blok yang sebelah tetap sama. Oh, ini mungkin ini Bapak Ibu. Ya. Ini otomatis jadi satu, ternyata memang tidak bisa berarti Bapak Ibu ya. Kalau misalkan dia bisa dipilah di sini nanti di split. Tapi ternyata ini jadi satu. Jadi kita coba ya, kalau ini misalkan kita geser lainnya, apakah nanti berpengaruh enggak? Kita coba ya di sini Bapak Ibu. Yang satunya apakah tetap masih di bawah? Oh, ternyata tidak Bapak Ibu. Jadi misalkan yang ini kita hapus aja lah. Ya, kita coba biar nggak mengganggu juga ya. Kalau mau di tengah sini, di tengah semua, atau di bawah semua. Sesuaikan aja Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, selain tadi menggunakan nambah teks, kemudian pakai transisi, mau nambah efek juga bisa Bapak Ibu. Di sini banyak sekali kalau efek-efek yang misalkan Bapak Ibu inginkan ya, misalkan pakai spektrum ini. Nah, hari ini kita kita mau ditempatkan mana yang dikasih efek ini. Misalkan pada saat kita menjelaskan ini. Nah, kita konsepnya drag and drop aja. Nah, sama dalam video ini. Dia akan muncul efek spektrumnya. Itu Bapak Ibu sama juga ketika kita akan menambahkan audio. Ya, audio ya. Ini kita bisa pakai musik di sini ya, yang memang sudah ada, atau kita bisa tambahkan dari kita, dari dari importing kita. Nah, ini juga
import media juga apa ya namanya ya, tersedia di sini. Kita misalkan pakai, saya biasanya download di audio YouTube. Nah, ini Bapak Ibu, ini jaminan aman ya. Kita bisa atur juga suara ininya Bapak Ibu, powernya biar nggak kalah dengan ini. Hai semuanya, selamat Ya, datang kembali di kita bisa atur volumenya biar nggak terlalu keras ya, karena untuk fungsinya background aja. channel Sugesti Sukses 13 Ya, di mana ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terlalu panjang ini, kita bisa split di sini ya. Mau di split atau di delete yang sebelah kanan aja. Nah, akan hilang seperti ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Atau kita mau nambahkan ini ya. Ini kan tadi contoh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan hewan. Satu lagi hewan ada 3, yaitu. Nah, ini kita misalkan kan tadi saya jelaskan ovipar ya. Kita misalkan mau nambah gambar juga sama. Saya browsing dulu ya, coba ya. Gambar ayam misalkan. Bapak Ibu bisa ini ya Bapak Ibu ya, pakai gambar yang ada di Canva ya. Kalau di sini nggak mesti ya di sini Bapak Ibu ya, nggak mesti sesuai harapan kita. Tapi kalau saya sih rekomnya di Canva, kita bisa banyak sekali. Kita contoh, kita masukkan ini ayam NG misalkan aja Bapak Ibu ya, untuk contoh. Kemudian seperti biasa kita kembali ke substutnya, import ya, import PNG ayam tersebut. Nah, ini juga sama konsepnya, tinggal drag and drop aja ya. Di sini ya, mau naruh gambar atau apa Bapak Ibu. Di sini juga bisa kita animasikan ya, mau masuknya seperti apa, keluarnya seperti apa si ayam ini. Misalkan di sini pakai apa ya, yang rotasi misalkan, biar kelihatan contoh aja. Ya, nah out-nya juga sama. Kita juga bisa beri animasi out di gambar itu, rotasi lagi. Nah, contoh ini Bapak Ibu. Ya, 3, yaitu vivipar. Nah, itu nanti tinggal sesuaikan aja apa aset-aset yang Bapak Ibu butuhkan. Misalkan ini memang sudah siap Bapak Ibu ya, sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan video ini, kemudian langkah terakhir adalah ekspor. Ya, kita ekspor ya, kita beri nama animasi video AI subsut. Nah, ini Bapak Ibu, jangan lupa kita pilih mana, kita pilih folder download aja. Kemudian ini Bapak Ibu, resolusinya mau yang 1080 atau 720. Kemudian, nah ini Bapak Ibu ya, jangan sampai klik ini, nanti dia akan ke versi Pro ya. Kita pakai ini aja ya, otomatis nanti ya ini Bapak Ibu. Apa namanya? Sudah selesai ini, kita open folder aja. Nah, cepat sekali Bapak Ibu. Kita coba ya, play. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Sugesti Sukses 13 di mana kita akan menjelajahi keajaiban perkembangbiakan hewan. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya cara hewan berkembang biak? Ayo cari tahu bersama dalam video ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan hewan. Cara perkembangbiakan hewan ada 3, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Nah, selesai Bapak Ibu, alhamdulillah. Menurut pengalaman saya ya, bawain diklat gigi kayaknya ini yang paling gampang Pak Tri. Iya. Itu aja Pak Tri sementara.
Silakan Bapak Ibu. Ayamnya tadi bisa dianimasi jalan, Pak Anjan. Ayamnya Mm-mm. kita coba Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Ayam ini kita coba. Sebetulnya mungkin ada, tapi saya juga belum. Iya, betul. Nah, ini kita apa namanya harus jelajahi sendiri di sini. Ya. Iya, Pak. Seperti di apa itu Filmora itu ada editing delik gitu ya. Akhirnya Kalau bisa misalkan pengen ayam jalan, kita juga bisa kolaborasi dengan Canva ya. Kalau di Canva kan itu bisa. Nanti di Canva-nya ekspor video pakai green screen. Nanti masuk sini tinggal di green screen-in aja. Itu mungkin kalau siasatnya kalau di sini tidak nemu animasi ayam jalan gitu loh Pak. atau biasanya sing itu animasi ini lengkap untuk jalan itu KineMaster itu ya. Iya. Ya itu kita ini ya teman-teman ya. Jadi apa kita bisa collab ya berbagai aplikasi ya yang misalkan memang kita tahu Canva, kemudian tadi KineMaster ataupun apa lagi ya yang kita bisa kolaborasikan di sini. Jadi sebenarnya teman-teman untuk memanfaatkan apa ya aplikasi editing video silahkan bisa kombinasikan. Itu sementara materi dari saya, Pak. Bu Mei. Atau ini apa ya? Mungkin langsung penjelasan tugas Pak Tri ya. Ya, Kalau ya, misalkan betul. tidak ada, saya yakin gampang ini Pak Tri ya. Tadi Iya. apa namanya? Teman-teman intinya buat skrip dulu ya. Nggak harus semua selesai ya, tapi kalau teman-teman sekalian mau bikin konten itu ya satu skrip pembelajaran selesai silahkan. Kemudian dari skrip itu silahkan teman-teman manfaatin Animate from Audio ya yang apa linknya juga saya informasikan di modul. Animate from Audio itu teman-teman bisa gunakan suara sendiri, rekaman sendiri atau rekaman pakai AI yang teman-teman bisa akses pakai web ttsfree.com. Nah, itu juga AI yang bisa dimanfaatkan teman-teman untuk mengubah teks menjadi suara. Kemudian siapkan satu scene aja, satu adegan aja, ya 1 menit lah paling enggak, ya dari apa namanya Animate from Audio itu di-download ya paling enggak, kemudian nanti dimasukkan ke Capcut untuk ditambahkan ditambahkan salah satu fitur lah paling enggak, salah satu fitur share screen kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan Pak Tri? Sudah masuk. Ya. Ini ya tugasnya ada di halaman terakhir modul ya. Kemudian tambahkan audio tadi ya bisa suara AI atau rekaman sendiri. Kemudian dari animasi from audio tadi, animasi from audio kemudian dimasukkan Capcut dengan minimal menambahkan salah satu dari ini. Menambahkan auto text atau tadi menambahkan background, menambahkan efek, menambahkan stiker, menambahkan gambar, terserahlah. Satu aja. Kemudian kalau sudah silahkan upload di link drive ataupun YouTube yang teman-teman punya. Nanti untuk link pengumpulan akan disampaikan Pak Tri. Ya, tugasnya insya Allah jelas Bapak Ibu ya. Saya ulangi teman-teman bisa gunakan pakai AI ataupun ChatGPT ya untuk membuat skripnya, kemudian buat animasi minimal 1 scene ya dari web Animate from Audio tadi ya pakai yang 16:9 untuk YouTube aja. Kemudian tambahkan audio dari AI pakai TTS Free atau rekaman teman-teman sendiri. Terus kemudian masukkan di Capcut dengan minimal nambahkan teks atau stiker ya salah satu aja. Nambahin teks aja cukup.
Ya, tapi kalau itu tadi, kalau teman-teman mau perfect sekalian, dibagusin, dibuat konten sekalian, 3 menit aja udah cukup sih sebenarnya kalau teman-teman mau buat konten sederhana. Kalau panjang-panjang juga bosen. Kalau saya sih waktu riset dulu sebenarnya 3 menit untuk animasi udah bagus. Itu kemudian terakhir di-upload di link Drive atau YouTube. Nanti link link kantong tugas akan dikirimkan oleh Pak Tri. Itu Pak Tri, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan di chat Pak Anjang. Yang pertama dari Ibu Rizka Elma, yaitu menanyakan, semua fitur gratis ya Pak, atau hanya beberapa kali uji coba? Monggo dijawab Pak Anjang. Ya, sesuai pengalaman yang saya lakukan, Bu Rizka, tadi ternyata yang pakai AI kemungkinan ada batasan tertentu ya untuk penggunaan prompt-nya. Nah, tapi tadi kita bisa siasati pakai ChatGPT. Nanti teman-teman bisa coba aja dulu pakai .ai. Karena kan kalau memang baru, saya kan bisa langsung ngasih rekomendasi script. Terus kemudian yang animate from audio sejauh ini saya gunakan berarti sampai saat ini 3 kali itu nggak ada kendala ya, bisa membuat berkali-kali ya teman-teman untuk animate from audio sejauh ini. Silahkan dicoba. Kemudian yang terakhir pakai TTS Free juga sama. TTS Free juga karena kita tadi tidak perlu login ya. Kalau TTS Free itu kalau mau digunakan berkali-kali, insya Allah masih recommended. Itu. Kemudian kalau Capcut versi gratis ya, nggak ada watermark dan lain-lainnya. Kalau di HP pun sebenarnya bisa kok tanpa watermark kalau di save itu ya. Kalau misalkan pakai template yang sudah disediakan dari Capcutnya. Tapi kalau saya sarankan ini Bu Emil ya cobain nih pakai Capcut for PC aja. Insya Allah tadi ya kita coba buktikan hasil renderingnya, hasil ekspornya enggak ada watermarknya. Itu insya Allah semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Anjang. Kemudian ini dari Ibu Wiwi Riwayanti. Ini agak ruwet nggih untuk memahami karena nggak paham IT. Oh, insya Allah nggak ruwet Ibu. Yang penting kalau masalah IT itu kita tahu nama aplikasinya apa, terus fungsinya atau fiturnya bisa dibuat pakai apa, insya Allah bisa kita cari, kita otak-atik saja Ibu nggih. Terus ini channelnya Pak Anjang sudah. Bu Retno ini, nama prom diisi apa? Nama prom itu untuk mengingat Ibu aja, ngasih judul misalkan template, bikin video gitu aja. Itu bisa disesuaikan. Di modul juga ada, sudah saya kasih rekomendasi ramuan prompt untuk membuat skrip video. Ya, kalau mau kopas-kopas dari situ langsung ke ChatGPT juga tanpa batas ya, free. Hanya kecepatan saja kalau ChatGPT versi Pro. Oke. Oh, berarti ini sudah. Ini Bu Dina membayangkan. Ada yang angkat Bapak Ibu tangan. silakan ditanyakan. Ada yang angkat tangan, Pak. Oh, nggih ini. Monggo Ibu Hana Hanani. Wah, tadi saya bacanya Ibu Hana Hanifah tadi. Monggo Ibu Hana nggih. Mic-nya silahkan dibuka. Monggo Ibu Hana, tadi sudah dibuka mic-nya. Nganggo jarit Pak, itu Pak. Iya. Bayangan tadi ini artis tadi Pak. Ibu Hana Hanifah. Ditinggal turu Pak. Silakan Bu Hana. Karena Ya, angkat tangan dari tadi ini kelihatan kecapean, Pak. Katanya tidak diizinkan host itu. Sudah. Sudah. Ini silakan enggak. Oh iya itu, Bu Hana tidak diizinkan oleh host. Iya. Oh. Ya apa itu mati murup itu. Sudah. Iya, sudah. Monggo Bu Hana.
Silahkan langsung mawon. Dan mau tanya itu kalau misalkan tadi kan tugas dari panjang kan minimal 3 menit gitu kan. Tapi kalau misalkan di aplikasi ini sendiri ada maksimal waktunya enggak? Ya, makasih. Tugas nggak 3 menit ya. Tugas itu satu scene aja, mau 30 detik aja nggak apa-apa. Halo teman-teman, kenalkan saya Hana Hanifah dari SDN Pasar Keling 10. Saya akan berjuang seperti itu. Itu udah cukup. Terus kemudian masukin ke animate from audionya, suara sendiri atau pakai suara AI. Itu aja, satu scene aja. Terus kemudian apa namanya, kalau masalah durasi waktu dari animate from audio sejauh ini sih saya memang belum pernah nyoba yang lebih dari 1 menit ya. Tapi saya rekom jangan panjang-panjang teman-teman karena nanti akan mempengaruhi lamanya proses renderingnya di animate from audio. Paling enggak satu scene 1 menitan lah, itu udah panjang 1 menit. Tadi saya contoh aja 40 detik, 50 detik. Itu aja ya, Bu Hanifah. Oke. Semoga terjawab nggih, Bu Hana. Silahkan dilanjut Bapak Ibu yang lain. Terus ini background musik plus suara. Bisa ya. Ya, bisa. Bisa, Bu. tinggal ditumpuk aja. Intinya kalau nambahin background, kita nggak bisa langsung dari animate from audio ya. Animate from audio itu fokus untuk suara, pengisi suara, apa namanya, pengisi suara karakternya. Ya, untuk nambahkan background musiknya kita ke Capcut atau ke aplikasi editing video lainnya. Itu Bu Emil. Oh, tadi yang tanya Bu Emilia Dina Mukova ini tadi ya. Ya Bu Dina, silahkan nanti untuk editingnya bisa pakai editing yang Ibu kuasai, yang sudah biasa digunakan, nggih. Jadi untuk tadi aplikasi yang kita pelajari bersama itu lebih baik sebentar-sebentar kita kumpulkan terus kita gabung gitu. Monggo Bapak Ibu yang lain, atau kita sepakati 5 penanya lagi maksimal biar kita bisa istirahat Bapak Ibu. Tadi ada yang nyinggung tentang apa tadi Bu Ida tadi? Oh, masuk apa itu tadi? Oh, kompleks atau sederhana, nggih. Monggo Bapak Ibu untuk video itu secara aturan dari pemerintah pusat itu minimal 15 menit itu termasuk sederhana. Kalau minimal 30 menit termasuk kompleks Bapak Ibu. Dilihat dari durasinya kalau untuk video, nggih. Atau gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang hobinya ngevlog sendiri ya, pede dengan tampilan sendiri, Bapak Ibu juga bisa apa namanya, ambil shoot sendiri, pakai green screen, kemudian tinggal edit di aplikasi Capcut. Ya, itu ya, nggak harus animasi ya. Kalau memang apa namanya, untuk video pengembangan diri lebih saya rekomendasikan tampil muka lah paling enggak, biar kelihatan originalitasnya. Kalau seperti ini kan memang kalau kita itu buat sendiri apa ya, minimal suara lah, suara kita. Tapi kan tim penilai kan yo gak ngerti juga iki suaranya sopo, khawatirnya apa ragu terhadap originalitas karya Bapak Ibu, malah nanti bisa nggak masuk ke angka kreditnya. Itu kalau saran saya. Itu dalam artian penilaian lomba atau untuk kenaikan pangkat Pak Anjang? Itu maksudnya jenengan mengutarakan apa pendapat pribadi atau mungkin penyampaian dari seorang penilai? Untuk kenaikan pangkat, Pak. Gitu. Kalau apa ya, saya sih, tapi sebenarnya tergantung tim penilai lagi, Pak. Selama ini, meskipun saya juga pernah mengajukan pakai video animasi, yang penting prosesnya ya dari apa namanya, kan kelihatan ya teman-teman ya, proses dari editing kita screenshot. Jadi kita meyakinkan penilai, oh ya ternyata animasinya memang dibuat oleh kita langsung. Itu juga bisa, enggak masalah. Jadi
nggak moro-moro langsung apa namanya video itu. Nanti saya beri contoh laporan pengembangan diri yang untuk video ya. Bukan laporan pengembangan diri, sorry. Laporan ininya, laporan apa itu Pak? Yang laporan pembuatan alat pelajaran video. Ya, itu nanti teman-teman bisa pakai itu. Dan saya nggak ada yang 15 menit malah. Nggak tahu ya keterima atau enggak dari video, tapi memang kalau di aturan PKP itu 15 menit masuk sederhana. Tapi ya nggak apa-apa, coba aja. Kalau saya lengkapi Pak Anjang. Jadi ada yang animasi, misalkan satu pakai Bitmoji, yang satu pakai PowerPoint, yang satu ada ya langsung, kemudian ada Plotagon, jadi lengkap. Nah gitu. Misalkan untuk maju 3C pakai kelas 7, nanti yang maju ke 3D kita gunakan materi kelas 8, maju ke 4A kita gunakan materi kelas 9 gitu. Jadi kan sudah upgrade terus gitu. Siap ke 4A ini Pak Tri ini ya. Enggak, potongannya banyak itu. Pak Anjang ada yang tanya di chat itu. Oh iya Pak Tri. Apa Pak Tri? Oh, saya tak bawakan lagi. Oh, untuk video PPT yang lebih dari 25 tadi kan dibilang 15 menit termasuk sederhana. Oh, kalau kompleks itu minimal 30 menit. Kalau di bawah 30 menit yo tetap dihitung sederhana. Iya benar. Kalau sesuai itu apa namanya? Sesuai aturan PKP. Yeah. Tapi ini Bapak Ibu, apa ya? Kalau saya saranin, coba aja nggak apa-apa masukin ke kompleks. Nanti kan tim penilai bisa review. Sebenarnya gini, saya juga pernah dapat masukan ya dari salah satu tim penilai. Kita masukin aja. Nanti misalkan kita masukin ke sederhana, tapi ternyata versi dari tim penilai, oh ternyata bisa masuk ke kompleks, itu nanti akan diubah oleh tim penilai sendiri. Itu yang pernah saya dapatkan infonya, ada salah satu yang mengatakan seperti itu. Iya. Tapi misalkan kita masukkan ke kompleks, tapi versi sudut pandang dari tim penilai, oh ternyata masuk sederhana, ya nanti angka kreditnya akan disesuaikan. Iya, makanya lebih aman cari yang banyak itu tadi. Iya, ya seperti penilaian PKG lah, kita setting amat baik sekalian. Ya, Danio pengawasnya atau tim penilainya, wah kok amat baik aja, ya itu urusan belakang. Tapi kalau ternyata pengawas atau tim penilainya, oh iya amat baik, gak apa-apa, ya malah kita kan banyak sekali poinnya. Ini, oh ini tadi Bu Nur Aini Widawati, itu maksudnya alat pelajaran ya. Bisa dua-duanya Ibu. Jadi tergantung kontennya dibikin apa ya Pak Anjang. Iya. Kalau praktek sholat, terus kemudian praktek apa nanti bisa masuk. Nah bukan alat tapi apa namanya? Satu nih alat itu apa lupa tadi. Agak ngeblank nih alat peraga nah, alat peraga kan sholat atau misalkan itulah misalkan yang berbau dengan peraga ya peraga, tapi kalau itu menjelaskan materi atau konsep ya alat pelajaran. Iya, itu terus kemudian ini Bu Emil, ChatGPT untuk teks isian suara, ya ngarang sendiri nggak apa-apa Bu, lebih bagus. Nah, untuk membantu aja tadi ya, kalau kita pengen menggali ide terus kemudian buntu, kita bisa pakai bantuan ChatGPT. Terus kemudian apa namanya, Bu Eksi, apa tidak terdeteksi plagiat? Oh, insya Allah enggak Bu, enggak. Saya bocori lagi ini pengalaman nih Bapak Ibu. Ini kalau dulu saya pas guru penggerak kan belum ada zamannya AI ya. Setelah guru penggerak itu ada seleksi, ada sebuah seleksi yang memang menuliskan isai, ya menuliskan isai lagi. Saya full pakai ChatGPT. Alhamdulillah lolos. Tergantung kita ya ramuannya ya. Apa namanya? Kita pandai-pandai juga membaca kalimat ya. Kita juga perlu penyesuaian atau parafrase yang memangnya perlu kita sesuaikan. Tapi kalau untuk skrip ini enggak masalah.
Tapi misalkan ChatGPT ditanyain pengalaman, memang enggak bisa jawab dia. Misalkan sampaikan pengalaman Anda menyelesaikan proses hukum, misalkan seperti itu. Dia nggak bisa. Tapi kalau misalkan seperti itu dikasih perumpamaan aja. Misalkan saya pernah mengalami kejadian ini. Itu tetap mereka ChatGPT ini ngasih rekomendasi kalimat. Itu aja. Terus ini dari Bu Retno, mungkin Pak Tri tahu video tutorial TMS ini. Memakai Excel dalam akuntansi. Oh, TMS itu apa sih? Mana TMS-nya? TMS Oh, akuntansi TMS apa? Termasuk. Oh, Oh, termasuk. termasuk. Video termasuk, iya. Bisa ya Pak ya? Bisa. Bisa. Kalau tutorial pakai Excel gitu kan bisa kombinasi, misalkan kalau di Capcut belum saya explore dalam itu ya bisa langsung nampilin muka enggak gitu. Kalau di Canva atau di Camtasia itu kan bisa. Pak Anjang suaranya kok menjauh suaranya. Halo. Iya, itu headsetnya perlu diganti yang dari Jakarta kemarin. Kita rekam layar, ini headset kesayangan saya Pak, sejak 2014 belum saya ganti. Oh, belum pernah dicuci berarti. Iya. Itu insya Allah bisa Bu Retno. Pak Anjang menambahkan ya. Iya Pak. Untuk ChatGPT dicek di plagiarism tool itu di bawah 20%. Kemarin modul pelatihan saya coba cek di Turnitin itu hanya 12%. Wah, Terus mantap. untuk apa istilahnya membuat makalah lepas ya, makalah lepas itu bahkan 0%. Itu saya cek Turnitin with AI. Jadi Turnitinnya sudah dilengkapi dengan AI. Jadi Itu Pak Bambang, misalkan kita bikin 2 perintah dalam 2 akun gitu, nanti jawabannya beda ya, susunan katanya ya. Jangankan 2 akun, 1 akun di generate Beda ya, itu kan diulang beda. pasti beda. Soalnya Ya, responnya disusun adalah lagi. unik. Responnya adalah unik. Jadi tidak mungkin terdeteksi adanya plagiarisme di sana. Dan yang kedua, yang namanya plagiarisme itu adalah pengambilan hak atas hasil kerja manusia. Kalau mesin tidak masuk. Sekali lagi ChatGPT adalah sama seperti kalkulator gitu ya, sama seperti kalkulator. Itu. Mohon maaf ya Pak Anjang nimbrung dikit. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bambang sharingnya. Terima kasih Master. Semakin terjawab nih oleh Pak Master, kangen ya, duet Master lagi. Bambang. Master Bambang ini kok nggak pakai lampu di depannya, nggak kelihatan. Iya. Iya, kalau pas ngisi diklat malah depan nih langsung di depan rumah gitu. Loh, itu kan biar kelihatan aslinya. Iya, sampai matahari loh gitu. Monggo Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, bisa kita tutup. Gimana? Hitung ping 10 Pak. 1, Oh iya 2. gitu ya. Sudah nggak ada yang angkat tangan. Ini waktu menunjukkan pukul 20.39. Kalau 20.40 nggak ada, bisa kita tutup nggih. Kita tunggu sambil saya cari-cari. Absennya gimana Pak Tri? Oh, iya, absennya insya Allah yang sudah hadir atau yang sudah masuk di grup nanti bisa ngisi absen nggih. Kita share di grup nanti. Nanti atau mungkin kita tambah Pak Anjang, misalkan yang tidak bisa hadir ditambah tidak bisa hadir dengan keterangan gitu ya. Untuk edit video harus pakai Capcut ya. Tadi dijawab ini Pak Anjang gimana? Enggak harus Bu Nisa ya. Bu Nisa pakai KineMaster, Camtasia atau apa. Paling enggak itu ada unsur tambahannya dari kalau kita tadi kan dari animate from audio. Nah, editing video itu fungsinya untuk nambahkan teks atau nambahkan background. Boleh Power Editor Adobe Premiere ya boleh. Wis pokoke apa ae iso Bu.
Kalau video yang Pak Anjang pulang dari Jakarta itu terus ada apa itu? Cahaya itu apa itu, Pak? Ada tulisan gitu. Kayaknya iya pokoknya bagus, tak lihat loh kok bagus sekali ini apanya. Ini manual atau sudah otomatis. Tapi kayaknya Capcut ini memang fiturnya banyak kayaknya ya. Intinya gini, teman-teman. Kalau buat Suaranya menghilang lagi, menjauh. Cek. Nah ya, udah kenceng. Ya, intinya gini, Bapak Ibu. Kalau buat video itu yang penting sekarang ya, kalau orientasinya untuk event lomba atau apa, teman-teman nggak usah minder, nggak bisa editing video yang pro banget gitu ya. Yang penting kalau eventnya yang selama ini saya ikuti, baik kementerian ataupun yang setingkat itu, kita lomba jualan konsep, ya jualan apa namanya kontennya, ya bukan dari lihat editingnya keren atau apa. Untuk terakhir itu yang video praktik baik saya itu minimal juga saya edit Camtasia cuma nambahkan teks, nambahkan gambar, itu aja, nggak editing yang rumit yang pakai efek segala macam. Enggak, yang perjalanan pulangnya kan ada efek dari bawah, warna kuning keemasan itu apakah editing manual atau sudah ada efek di dalamnya? Editing mana sih Pak? Aku sampai lari. Oh yo nanti aja. Terus nanti Japri selesaikan secara adat. Itu ada pertanyaan Pak. Capcutnya bisa secara offline apa enggak? Kalau saya nyoba sih bisa. Nggak tahu lagi ada syarat dan ketentuan. Bisa Pak. Oke, bisa Bu. Ya berarti bisa. Offline bisa, Capcut aman. Oh bisa ya, berarti bisa. Ada aplikasinya ya? Loh emang aplikasi? Iya, kan kita iya, download dulu. Iya aplikasi. Emang aplikasi. Kita bisa download atau pakai yang from mobile, bisa juga yang lewat web. Gratis itu ya Pak? Gratis Pak. Kalau mau bayar bisa ke itu ya, web profil saya, link ID, klik ke traktir kopi. Itu bayar 10.000 aja. Enggak ada seri-serinya seperti Filmora gitu ya? Ada. Tapi kayaknya kalau online kan kita perlu download aset-asetnya dulu Pak Bambang ya. Oh berarti kemarin sampean pakai aset itu paling? Enggak, kan dari Capcut itu kan ada aset-aset transisi atau aset apa itu loh kan, sebelum kita pakai harus unduh dulu loh. Nah, itu kalau misalkan sebelumnya sudah diunduh terus berarti udah otomatis pakai offline bisa. Ya memang harus download dulu Pak Anjang. Namanya juga belanja modal itu. Ya betul. Ini apa bisa dilihat? Ya ini barusan dijawab. Jadi tidak terjawab ya Bapak Ibu. Bisa laptop, bisa HP. Lewat HP bisa Bapak Ibu. Pakai, saya nggak ngajari ya, kalau Bapak Ibu pengen nyoba yang pro, pakai crack-crackan banyak, pakai mod-modan itu, pakai aplikasi-aplikasi yang Capcut tapi sudah dihack seperti itu banyak Bapak Ibu. Tapi pakai free aja udah lumayan kok. Udah keren. Itu Bruno. Cukup Pak Tri? Udah ya? Kayaknya cukup Pak Tri. Monggo Pak Tri. Oh himpun, kalau gitu terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semuanya pada malam hari ini. Semoga apa yang di-share oleh Bapak Anjang selaku narasumber kita ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif tadi bertanya, juga mengikuti diklat ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Anjang atau Lord Anjang atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga sehat selalu Pak Anjang, tetap semangat, tetap berkarya tanpa henti. Alhamdulillah ya sudah beberapa kali membawa nama Surabaya di Jakarta. Sampai bertemu lagi. Saya Triyono Susilo selaku moderator di malam hari ini memohonkan maaf sebesar-besarnya apabila dari awal sampai akhir diklat malam hari ini ada yang tidak berkenan. Untuk itu saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada
hostnya Bapak Bambang. Monggo Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah langsung kerjakan aja Bapak Ibu. GPL ya, gak pakai lama. Malam ini selesai, kirim, tunggu link ya. Oke. Insya Allah, semoga apa yang kita lakukan malam ini mendapatkan berkah ya. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon izin untuk menghentikan rekaman ya.